Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kolaborasi kelompok 4 dan 10. Di sini kami akan menjelaskan doing business in Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andreas Maliaki dengan NIM 20311500036 dari kelompok 10. Halo, perkenalkan nama saya Antika Putri Lestari dengan NIM 203111555. Saya dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Devina Lamalia dengan NIM 203115549 dari kelompok 10. Halo, perkenalkan nama saya Skar Septiani, NIM 20311500082 dari kelompok 4. Saya Hendra Pratowijaya, nomor induk mahasiswa 203111547. Saya dari kelompok 4, mata kuliah bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Khairul Anwar Rasidi dengan NIM 20311500072. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 203115077. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Anhar dengan NIM 203111574. Halo, perkenalkan saya Yulana Ganjarwati dengan NIM 20311500051. Melalui video ini, kami akan membawa Anda melalui perjalanan berbisnis di Indonesia. Dengan menonton ini, Anda dapat memperoleh informasi tentang hal berikut ini. Yang pertama, peluang dan tantangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, cara memulai bisnis. Dan yang keempat, mendapatkan bantuan dalam memulai bisnis di Indonesia. Sebagai negara terpadat keempat di dunia, Indonesia terbuka untuk mengundang siapa saja untuk berbisnis di Indonesia. Dengan posisi geografis yang strategis yang menghubungkan benua Asia dan Australia. Kami berada di kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan kami memiliki sekitar 300 kelompok etnis. Bahwa perekonomian Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah Cina atau Tiongkok dibandingkan dengan semua negara di G20 dan diprediksi di Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-16 perekonomian berdasarkan PDB Indonesia. Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997, tetapi sejak itu pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 6% hingga pandemi COVID-19 melanda. Perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan melimpahnya sumber daya alam, ekspor sumber daya manusia menawarkan investasi dan pengembangan teknologi. Sebagai negara industri baru, tingkat pertumbuhan Indonesia tinggi dan nominal PDB per kapita relatif rendah. Sehingga dunia usaha berkembang dengan biaya yang lebih rendah. Lingkungan politik di Indonesia mempunyai kebijakan perdagangan dan berbisnis yang relatif stabil, menjadikannya lingkungan yang kondusif untuk memulai dan menjalankan bisnis. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara asing di dunia dengan akademik ekonomi yang beragam. Beberapa industri utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah manufaktur, pertanian, dan jasa. Lingkungan politik dan peraturan untuk pertumbuhan bisnis di Indonesia bisa jadi rumit, tapi dengan persiapan dan pengetahuan yang tepat, agar seorang investor dapat mencapai kesuksesan besar di Indonesia. Lingkungan politik di Indonesia dapat memiliki dampak signifikan terhadap memulai dan menjalankan bisnis. Berikut adalah beberapa faktor lingkungan politik yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan faktor penting dalam memulai bisnis. Jika negara mengalami ketidakstabilan politik seperti konflik atau penggantian pemerintahan yang sering terjadi dapat mempengaruhi iklim investasi dan operasional bisnis. Oleh karena itu, penting
memantau situasi politik dan memahami risiko yang mungkin timbul. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak langsung pada bisnis. Perubahan kebijakan terkait perizinan, pajak, regulasi, dan sektor spesifik dapat mempengaruhi kegiatan bisnis Anda. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebijakan pemerintah yang berlaku dan memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga itu ada korup dan transparansi. Tingkat korupsi dan transparansi juga dapat mempengaruhi lingkungan bisnis di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi telah dilakukan, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi. Yang keempat itu ada hubungan industri dan pemerintah. Dalam beberapa sektor, hubungan yang baik antara industri dan pemerintah dapat membantu dan mengatasi hambatan bisnis dan memperoleh dukungan. Menjaga jaringan dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak berwenang dapat membantu memperoleh akses ke informasi dan peluang bisnis. Dan yang terakhir itu adalah investasi dan keuntungan. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai insentif dan program untuk mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis. Ini termasuk fasilitas perpajakan, insentif regional, dan program pembangunan industri tertentu. Memahami peluang investasi dan keuntungan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat membantu dalam memulai bisnis cara yang lebih menguntungkan. Dari beberapa faktor lingkungan politik, penting untuk melakukan riset mendalam dan konsultasi dengan profesional hukum dan konsultan bisnis yang berpengalaman untuk memahami lebih lanjut tentang lingkungan politik yang ada dan dampaknya terhadap bisnis yang Anda jalankan di Indonesia. Berikutnya, dengan pertumbuhan kelas menengah dan pelanggan pasar selama dekade terakhir, Indonesia telah berkembang pesat dengan jutaan orang yang keluar dari kemiskinan dan masuk kelas menengah dengan menetapkan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan mengubah preferensi konsumen dibandingkan peluang terhadap produk dan layanan inovatif. Misalnya, konsumen Indonesia semakin tertarik pada proyek kesehatan dan kebugaran, produk berkelanjutan, dan solusi berbasis teknologi. Aspek penting lainnya dari perekonomian Indonesia adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur yang mewujudkan transportasi energi dan inspirasi telekomunikasi. Peluang bagi investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal atau berpartisipasi dalam proyek perusahaan. Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk batu bara, minyak, gas, dan mineral dan kayu. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan di industri eksternal serta pengolahan dan manufaktur yang memiliki nilai tambah, misalnya berinvestasi di ladang minyak dan gas, serta fasilitas pemrosesan kayu. Namun hal ini penting bagi investor asing memahami regulator lingkungan, peraturan, dan komunitas lokal. Dinamika sebelum berinvestasi di sektor sumber daya alam dengan industri retail. Industri pariwisata Indonesia sendiri berkembang pesat dengan 100 juta wisatawan internasional dan domestik setiap tahunnya. Bisnis di bidang transportasi, perhotelan, dan resort. Misalnya perusahaan asing dapat berinvestasi di transportasi, hotel-hotel baru, dan resort. Di Indonesia memahami bahwa infrastruktur dan keindahan alam di Indonesia menjadikan tujuan yang efektif bagi wisatawan dan di seluruh dunia. Kawan-kawan tidak lupakan bahwa kita berada dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki basis pengguna aktif yang besar untuk media sosial dan aplikasi seluler perdagangan. Pertumbuhannya terus meningkat sehingga memberikan peluang bagi perusahaan di bidang pemasaran e-commerce dan fintech. Misalnya berinvestasi di platform e-commerce, digital, sistem pembayaran, dan aplikasi seluler. Jadi ringkasan ini membuka bisnis di Indonesia menawarkan berbagai peluang yang menarik. Berikut adalah beberapa peluang bisnis yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, industri kuliner. Indonesia memiliki kekayaan budaya kuliner yang melimpah. Peluang bisnis di sektor makanan dan minuman sangat menjanjikan, terutama dalam menghadirkan konsep unik, makanan tradisional yang diolah ulang, atau makanan sehat dan organik. Yang kedua, pariwisata. Indonesia adalah tujuan pariwisata populer dengan keindahan alam, budaya yang kaya, dan keragaman destinasi wisata. Peluang bisnis di sektor pariwisata meliputi perhotelan, restoran,
agen perjalanan, dan kegiatan wisata lainnya. Yang ketiga, e-commerce. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat. Peluang bisnis di sektor ini termasuk toko online, marketplace, logistik, dan pembayaran digital, membuat bisnis online dapat memanfaatkan potensi besar dari penetrasi internet yang semakin luas. Yang keempat, pertanian dan perikanan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dalam bidang pertanian dan perikanan. Peluang bisnis di sektor ini mencakup budidaya tanaman, peternakan, perikanan, pengolahan makanan, dan ekspor produk-produk pertanian. Yang kelima, teknologi dan startup. Indonesia memiliki ekosistem startup yang berkembang dengan cepat. Peluang bisnis di sektor teknologi mencakup pengembangan aplikasi, solusi perangkat lunak, e-commerce, fintech, edutech, dan banyak lagi. Yang keenam, energi terbarukan. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, peluang bisnis di sektor energi terbarukan semakin menjanjikan di Indonesia. Investasi dan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, atau biomasa dapat memberikan peluang bisnis yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong permintaan akan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Peluang bisnis di sektor ini termasuk pendirian sekolah, lembaga kursus, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa membuka bisnis di Indonesia juga melibatkan tantangan seperti birokrasi, peraturan perizinan, persaingan, dan perubahan kebijakan. Dalam mempertimbangkan peluang bisnis ini, penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam, mengembangkan rencana bisnis yang solid, dan memahami aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi baru saja kita melihat bahwa ada banyak peluang besar dalam berbisnis di Indonesia. Tapi tantangannya juga banyak. Tantangannya adalah salah satunya birokrasi. Birokrasi adalah tantangan besar karena Indonesia memiliki reputasi dengan tingkat birokrasi yang tinggi yang dapat menantang oleh bisnis yang beroperasi di negara ini. Maka diperlukan izin usaha dan pendaftaran pajak untuk daerah provinsi. Birokrasi tingkat nasional dapat diselesaikan tetapi rumit dan memakan waktu bagi dunia usaha. Berbagai tingkat peraturan dan persyaratan pemerintah dapat menimbulkan kesulitan dan penundaan sehingga pemerintah telah meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan dari tahun ke tahun untuk menjalankan bisnis di negara berkembang. Tantangan kedua, tipe birokrasi tentang sistem perpajakan dan klasifikasi sistem perpajakan tingkat reguler dan tingkat nasional. Perusahaan Indonesia harus membuat dan menyerahkan laporan pajaknya begitu mereka mendapatkan nomor pajaknya angka genap. Untuk perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan usaha atau laba yang patuh pajak bulanan, di Indonesia berkisar dari pegawai pajak penghasilan badan yang memotong nilai pajak dan pajak penghasilan orang pribadi membutuhkan waktu 75 jam untuk memproses pajak penghasilan badan ditambah 184 jam untuk menangani kontribusi jaminan sosial dalam PPN. Kegagalan untuk mematuhi sistem dapat diselesaikan dengan hukuman yang serius. Itulah sebabnya untuk menghindari berurusan dengan audit, pajak, dan akuntansi lainnya. Beberapa perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan layanan pihak ketiga untuk mematuhi peraturan perpajakan. Ada juga tantangan pembatasan bagi investor kepemilikan di Indonesia, salah satunya adalah rasisme financial holding yang tidak mampu memiliki 100% saham. Perusahaan yang berarti harus mencari mitra lokal untuk memegang saham mayoritas di perusahaan. Bila modal minimum perusahaan asing adalah 100 miliar rupiah, persyaratan izin jenis kegiatan usaha tertentu di Indonesia memerlukan izin khusus seperti izin ancaman kontras, izin kerja, atau izin ekspor-impor. Pelajaran yang didapat jadi sulit untuk memakan waktu lama izin usaha PMA, penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan OSS atas nama menteri atau pemimpin lembaga pemerintah kementerian anonim yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, bahwa kita tidak boleh melupakan tantangan yang datang dari kompleksitas pasar itu sendiri, mulai dari persebaran penduduk yang tidak merata yang berujung pada pemerataan pembangunan ekonomi.
daerah, lalu kurangnya infrastruktur dan rendahnya skala tenaga kerja manusia. Untuk beberapa tren dan permintaan global, hal ini perlu dilokalisasi karena perbedaan penerima budaya dari satu daerah ke daerah lain. Di sini sehingga itulah tantangan dalam pasar dan sistem di Indonesia. Dalam investasi, jika ada investor yang mencoba membuat bisnis di Indonesia, hal ini perlu ditangani dan diatasi. Ada satu tantangan yang besar, tantangannya yaitu korupsi. Korupsi adalah tantangan yang besar dan telah menjadi masalah yang merajalela di masyarakat Indonesia, baik di sektor publik maupun swasta. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 adalah 22 dari 100. Ini menjadikan kita sepertiga salah satu negara paling korup di dunia. Dan hal ini terus menjadi hambatan dalam operasional bisnis di Indonesia. Menurut lembaga survei Indonesia, mayoritas suap berasal dari sektor pertambangan dan konstruksi yang terendah berasal dari sektor keuangan. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk memberantas korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tetapi korupsi telah menjadi tantangan besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan suap seringkali kehilangan waktu yang tidak efisien dan menderita kehilangan keuntungan atau perusahaan besar di dunia ini. Hal ini menimbulkan risiko hukuman yang serius. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, saya pikir kita perlu mengeksplorasi selanjutnya tantangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan bisnis. Pasar dan peraturan di Indonesia bisa berubah dengan cepat. Kita mempertimbangkan risiko kegagalan dan manfaatnya. Jika kita berhasil, kita harus memiliki pengetahuan tentang hukum, peraturan, dan tanggung jawab, khususnya mengenai badan usaha, dokumen hukum perpajakan, laporan keuangan, dan sumber daya manusia yang perlu dipertimbangkan untuk bekerja dengan para profesional. Untuk memitigasi risiko ini mengingat proses pembiayaan dan stabilitas bisnis akan sederhana dan cepat. Perlu memproyeksikan rencana bisnis dan setiap aspek dan mudah beradaptasi dalam setiap masalah. Mudah beradaptasi dalam setiap masalah, memiliki pola pikir yang benar, tidak terburu dalam melakukan sesuatu tanpa mengetahui ide bisnis itu menguntungkan. Berikutnya, keseimbangan sangat penting dalam hidup menjalankan bisnis. Akan menjadi sesuatu yang disukai. Rencanakan segalanya dengan tepat, memperhatikan keseimbangan pesaing Anda versi terbaik. Dari bisnis ini adalah jangan memiliki pola pikir yang salah dan membuat pilihan yang beresiko. Misalnya meningkatkan skala dengan cepat atau melampaui kemampuan Anda. Juga jangan memaksakan diri Anda untuk melakukan lebih dari kemampuan fisik dan mental. Jangan menumpuk kelemahan Anda jika dibandingkan dengan kompetitor, proaktif dan inovatif untuk mengembangkan bisnis. Setelah Anda mendirikan perusahaan di Indonesia dan mempertimbangkan untuk mendelegasikan staf asing Anda yang akan ditempatkan di Indonesia, tidak mengabaikan persyaratan ini atau menunda penyelesaian persyaratan ini, karena dapat mengakibatkan penalti dan dapat menimbulkan risiko bisnis jika mempengaruhi posisi manajemen puncak. Perusahaan asing harus terdaftar sebagai PT PMA atau PT Penanaman Modal Asing dan pilihan investasi harus disetujui dalam koordinasi penanaman modal. Dewan persyaratan modal minimal 10 miliar rupiah dan LPP sangat penting bagi investor yang ingin memulai usaha di Indonesia. Dan apakah pemilik atau pemilik bangunan bertanggung jawab untuk mendapatkan izinnya? Jangan lupa untuk mendaftarkan perusahaan Anda ke jasa konsultan terutama mengenai masalah perizinan apakah dilarang mendirikan perusahaan dengan modal kurang dari 10 miliar rupiah dan menggunakan properti tanpa LPP yang dapat mengakibatkan denda. Oke, grup kami akan menjelaskan mengenai tentang langkah demi langkah membuat perusahaan di Indonesia. Langkah pertama yaitu menentukan struktur perusahaan sendiri di Indonesia yang terdiri dari pemegang saham. Pemegang saham adalah setiap perseroan terbatas di Indonesia sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham, dapat berupa pemegang perseroan-perseroan atau kedua-duanya
dalam pemegang saham terdapat komisaris direktur, mereka diangkat sekurang-kurangnya seorang komisaris dan kemudian direkturnya bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan. Setidaknya salah satu dari mereka harus warga Indonesia atau penduduk Indonesia dan harus memiliki kartu pajak. Langkah kedua adalah berkonsultasi dengan ahli tentang jenis sektor apa saja usaha di Indonesia, dikenal dengan klasifikasi industri baru Indonesia. Langkah ketiga adalah menentukan domisili usaha karena Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, yang mana untuk setiap wilayah akan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Untuk alamat pusat pendaftarannya, maka penting untuk pilih lokasi bisnis Anda sebelum memulai proses pendaftaran. Misalnya, di Jakarta alamat mereka harus memiliki izin mendirikan bangunan yang memungkinkan pengoperasian kantor. Persiapan dokumen dan penyerahan dokumen yang diperlukan hanya kartu KTP yang berlaku untuk penduduk lokal dan kitas diperlukan untuk orang asing. Dan pendaftaran PWP Indonesia yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, membuka rekening bank, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dan pastikan Anda menyerahkan dokumen Anda sesuai dengan peraturan. Maka kami harus menyusun surat permohonan kami dengan semua dokumen yang diperlukan. Ditunjukkan terkait badan pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Proses pembuktian pendirian dan persetujuan suatu perusahaan untuk memulai kegiatan usaha di Indonesia memerlukan nomor pena badan usaha. Perusahaan tersebut harus memperoleh traktor yang disahkan sebagai badan hukum untuk memulai usaha tersebut. Badan usaha harus mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Perusahaan harus mendapatkan izin lain. Beberapa sektor dalam kegiatan usaha memerlukan izin dan izin usaha yang lebih spesifik. Misalnya perusahaan pertambangan memerlukan izin untuk membuka tambang dan membuka tambang di wilayah tertentu. Dan untuk industri perikanan memerlukan izin memancing bagi perusahaan untuk memancing di laut Indonesia. Jadi itu semua tergantung bisnis Anda. Proses mungkin memakan waktu 7 hingga 20 hari. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa mencari tahu. Untuk membuat bisnis di Indonesia, berikut adalah beberapa kesimpulan langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan. 1. Riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami tren industri, target pasar persaingan, dan peluang bisnis yang ada. 2. Rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang terperinci, mencakup visi, misi, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan rencana operasional. Yang ketiga, nama perusahaan. Pilih nama perusahaan yang sesuai dan daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Struktur hukum. Tentukan struktur hukum perusahaan Anda seperti perseorangan, kemitraan, atau perusahaan terbatas. Yang kelima, perizinan. Dapatkan izin dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti izin usaha, NPWP, izin lokal, dan pendaftaran perusahaan. Yang keenam, modal usaha. Tentukan modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha bisnis dan cari sumber pendanaan yang sesuai. Yang ketujuh, akuntansi dan pajak. Atur sistem akuntansi dan pemenuhan pajak untuk bisnis Anda, termasuk pendaftaran perusahaan sebagai wajib pajak. Yang kedelapan, tenaga kerja. Pastikan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku seperti upah dan perlindungan tenaga kerja. Yang kesembilan, pembukaan rekening bank. Buka rekening bank bisnis untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. 10. Promosi dan pemasaran. Buat rencana pemasaran efektif yang memperkenalkan produk atau layanan Anda kepada target pasar. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan profesional hukum, akuntan, atau konsultan bisnis yang berpengalaman untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan jenis bisnis yang Anda ingin jalankan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.